Halo, selamat datang di tutorial Mediction. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara mengatur master data produk dan juga jenis resep. Nah, caranya pertama kita harus masuk terlebih dahulu nih ke dalam website atau sudah login. Nah, nanti kita search master di sidebar ini, menu master, nanti bakal ada beberapa menu seperti produk dan lain. Nah, oke, langsung saja ya kita mulai. Nah, kalau kita klik di produk ini, nanti ada drop down atau arrow ke bawah ini, panah ke bawah. Nanti kalau kita klik bakal muncul sub-sub menu dari produk tersebut. Nah, kalau kita klik di detail produk, maka nanti kita bisa melihat nih kayak produk-produk yang sudah ditambahkan pada sistem. Nah, kalau kita mau menambahkan produk bisa juga, namun ada baiknya sebelum menambahkan produk baru, kita harus setup dulu nih terkait master, kategori produk, pabrik, atau rak, dan satuan. Mungkin saya contohkan ya, dan biar nanti ketika masuk, misal saya contohkan spoiler sedikit, ditambah produk ini kan nanti bakal ada kategori, pabriknya apa, rak mana gitu. Nah, kalau kita belum isi kan nanti bakal kosong, makanya ada baiknya kita setup di bagian kategori produk dan lain-lain gitu ya. Oke, mungkin saya juga contohkan di sini kita menambahkan kategori produk baru, misal adalah obat khusus. Obat khusus, nanti deskripsinya adalah obat yang perlu penanganan lebih ketat terkait penggunaannya. Misal kita kategori khususnya adalah obat khusus ya. Ini margin ini tidak perlu sepertinya. Nanti kita klik 10% dulu. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan juga pabrik produk nih gitu. Nanti produknya bakal apa aja gitu. Misal pabriknya dari Reza Sejahtera gitu. Tes pabrik gitu ya. Nah, bisa kita simpan. Jadi diklik tombol tambah produk ini kalau nggak perlu ini kayak ini kita bisa hapus aja, hapus datanya. Tuh, kategori pun juga gitu. Kalau mau diedit atau dihapus tinggal diklik tombol ini ya. Ini bisa dihapus juga. Nah, kemudian ada di rak produk, ini juga sama, kita bisa menambahkan rak baru dengan ditambah ini. Misal nama raknya adalah rak B23 gitu ya. Jadi ada kode khusus B-nya untuk indexing inventory atau lemari atau rak agar mudah dalam pencarian barang-barang atau produk-produknya gitu ya. Dan ada di bagian bawah pojok itu file deskripsinya agar memudahkan dalam lokasinya. Jadi kalau kita simpan bakal ditambahkan di rak produk ini. Pun bisa kita hapus juga kalau datanya tidak diperlukan. Nah, 3 itu juga sudah cukup. Terlebih dahulu bakal kita tambahkan yang nantinya bakal bisa kita pakai di bagian detail produk ini. Jadi langsung saja saya contohkan untuk penambahan produk barunya. Misalnya saya tambah produk baru. SKU-nya misal di sini saya pakai 0891 gitu ya. Nama produknya adalah misal harus diganti nama obat aslinya ya. Namun di sini saya kasih contoh aja sebagai nama demo atau sampel aja. Obat asam lambung gitu misal. Nah, kita pilih nih satuan terkecilnya apa. Nah, saya inginnya obat ini nanti dalam bentuk butiran gitu. Tipe produknya yang apa ini? Jadi obat gitu. Dosis obatnya berapa? Ini bisa kita isi misal 100 atau 500 atau berapa tergantung SOP dari obat tersebut gitu. Deskripsinya adalah obat untuk penanganan pertama pada asam lambung gitu. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita bisa pilih kategori dan lokasinya seperti yang kita tambahkan tadi. Misal saya maunya ini ada di kategori khusus, terus dari pabrik Reza Sejahtera dan juga pabriknya ada di B23. Nah, ini kita kasih margin juga berapa sih mau kita pengen gitu. Misal kita pengennya di
20% gitu, masuk narkotika atau tidak gitu. Ini tidak termasuk narkotika. Nanti kita bisa set kalau ini termasuk narkotika. Nah, bisa juga kita klik is non stop nih jika kita tidak ingin ada stoknya. Nah, berarti kita bisa set juga nih stok minimum yang harus ada pada sistem ini berapa, stok amannya berapa, dan stok maksimum berapa. Ini nanti bakal mempermudah untuk bagian purchasing atau pembelian obatnya gitu. Misal kita set untuk stok minimum yang harus ada ini adalah 50, stok amannya ada di 80, kemudian stok maksimumnya ada di 100. Nah, kalau semua data sudah terisi, kita bisa langsung klik simpan produk di pojok kanan atas ini. Anda yakin menyimpan data? Ya. Nah, produk berhasil disimpan. Kalau kita cari asam lambung, nah ini sudah ada beserta dijeratkan otomatis ya untuk barcode-nya ini agar lebih mudah dalam scan ini sudah ditambahkan. Nah, itu tadi untuk bagian produk pun nanti juga kita bisa assign juga di sini satuan produk ini kita bisa pilih nih tadi asam lambung gitu ya. Ini satuannya ada di bagian kotak gitu. Kuantitinya per satuan produk ini ada 10 per kotaknya. Nah, kalau kita simpan bakal ada obat asam lambung, satuannya kotak, nanti kuantiti 10 ini dalam satu kotak itu. Nah, kemudian kalau kita masuk di paket produk ini juga bisa ditambahin paket-paketan gitu. Misal contohnya di sini kita nama paketnya misal paket hemat asam lambung. Nah, ini paket khusus hari Jumat gitu ya. Ini sebagai contoh aja ya, sampel data. Jadi kita bisa nambahin di sini, misalnya saya tulisin obat asam lambung gitu ya, ini kuantitinya ada 2 gitu misal kita kasih. Nah, nanti bisa kita tambah juga apalagi gitu ya, misalnya sebagai contoh aja ya, biar mudah kita tambahin saya kurang tahu nih, kita tambahin max biotik aja misal aja ini biar mudah dalam ini kan tidak aktual ya. Nah, ini kenapa masih kosong, karena kita masih belum order untuk obat asam lambung ini. Jadi kita bikin paketnya dulu, nanti bakal merubah sesuainya. Jadi kita misal kalau kita sudah menambahkan produknya, bisa kita simpan di total harga dulu terlebih dahulu. Nanti kita bakal set di harga 20.000 gitu ya misal. Karena ini kita masih belum set nih harganya di bagian obat asam lambung nih. Tapi kalau sudah kita bikin paket, nanti bisa ditambah detail paket ini. Nah, nanti bakal tersimpan ini paket hemat asam lambung. Begitu. Pun kalau kita mau merubah ataupun menghapus juga bisa. Gitu ya. Itu tadi untuk penjelasan paket. Jadi untuk bagian produk sudah semua, meliputi dari detail produk, paket produk, kategori produk, pabrik, rak sampai satuannya. Nah, kemudian kita mau masuk ke jenis resep nih. Jadi ketika kita membuat resep ini kan pasti ada beberapa satuan atau ininya ya. Jadi kita bisa menambahkan lagi, misal di sini kita menambahkan jenis resepnya adalah apa ya yang unik gitu. Kita mau masukin jenis resepnya adalah bijian gitu ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nanti bisa di set juga terkait tergantung kebutuhannya. Nah, ini jasa satunya jasa berapa gitu ya, bisa kita setnya 1000, dan biaya lainnya ini kita kasih di 500 gitu. Nah, ini ada single bisa dicentang atau tidak, atau setelah itu kita bisa simpan. Nah, kalau kita cari tadi bijian ini sudah ada di sini, jasanya 1000. Nanti bisa diedit lagi, misal ternyata enggak mas, saya mau harganya di 1500 gitu ya, itu bisa langsung aja diganti di sini. Misalnya maunya di single mas gitu, udah kita simpan. Pun kalau kita mau hapus juga bisa langsung kita hapus dengan klik tombol hapus ini. Apakah Anda yakin hapus? Ya, saya yakin bakal hilang. Oke, itu tadi untuk pengaturan master data produk beserta subnya dan juga jenis resep. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.